Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah diberi beberapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Dan semoga ibadah puasa kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan tauladan kita dalam segala hal, termasuk diantaranya adalah masalah kesehatan. Rasulullah seorang hamba yang sangat pandai dalam memelihara kesehatannya. Dibuktikan dengan beliau selama berumur 63 tahun hanya mengalami sakit 2 kali. Yang pertama yaitu ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, sehingga beliau merasa sakit demam. Yang kedua yaitu dirasakan ketika menjelang beliau wafat, sakit parah. Itulah Rasulullah selama hidupnya. Menurut pendapat, ada yang mengatakan bahwa beliau hanya sakit 2 kali. Tidak seperti kita umatnya yang belum berumur 63 tahun, tapi justru sakitnya sudah beberapa kali dan bahkan tidak bisa dihitung. Ini membuktikan bahwa kita sebagai umatnya itu belum pandai dalam menjaga kesehatan. Demikian juga Rasulullah dalam hal fisik, beliau juga pandai karena dibuktikan beliau dalam berjihad selalu di barisan depan yang mendorong sahabatnya untuk selalu berjihad mengikutinya. Dan juga Rasulullah pernah diajak gulat oleh seorang pegulat dan Rasulullah tidak bisa dirobohkan. Inilah bukti bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang jasadnya kuat atau qawiyul jismi. Untuk itu Rasulullah itu memberikan keutamaan kepada umatnya bahwa orang yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa kiat atau cara agar kita bisa sehat seperti Rasulullah. Di antaranya yang pertama adalah bangun sebelum subuh. Kebiasaan ini telah dijalankan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu bangun sebelum subuh. Bahkan bagi dirinya sholat tahajud adalah diwajibkan. Karena itu Rasulullah tidak pernah yang tidak bangun sebelum subuh. Maka beliau selalu bangun subuh. Karena dengan bangun subuh itu banyak manfaatnya. Di antaranya yaitu kita bisa menghirup udara segar. Dan dalam waktu subuh itu
banyak beberapa keutamaan, yaitu dianjurkan kita supaya sholat sebelum fajar. Dan kita tahu semua bahwa keutamaan sholat fajar itu adalah besar, sebagaimana Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Rahmatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah sebagai pendorong bagi umatnya untuk selalu mau melaksanakan ibadah sholat sunat fajar. Itulah diantara keutamaan di dalam sholat sunat fajar. Dan dianjurkan juga dalam sholat sunat fajar ada keutamaan lagi, yaitu kita dalam sholat untuk rakaat pertama disunahkan setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua kita disunahkan setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Dan ada hadis lagi yang menjelaskan juga bahwa dalam sholat sunat fajar itu ada keutamaan, yaitu kita dalam rakaat pertama supaya membaca ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 136, dan rakaat yang kedua kita disunatkan membaca surat Al-Imran ayat 64. Itulah diantara keutamaan-keutamaan dalam sholat sunat fajar. Maka untuk itu kita penting sekali untuk melaksanakan ini sehingga kita bisa menjadi sehat. Yang kedua yaitu aktif menjaga kebersihan. Rasulullah adalah seorang hamba Allah yang selalu aktif menjaga kebersihan. Dibuktikan di mana Rasulullah memiliki pakaian hanya terbatas, tapi pakaiannya selalu bersih, selalu putih, dan sorbannya itu tidak ada bintik-bintik kekuningan dan lainnya. Dan Rasulullah juga setiap hari Jumat itu menjaga kerapiannya, diantaranya itu memotong kuku. Rasulullah juga pada hari Jumat itu juga mandi, dan juga Rasulullah setiap akan sholat juga bersiwak atau menggosok gigi. Bahkan Rasulullah itu kalau umatnya tidak keberatan maka diwajibkan untuk umatnya, yaitu supaya menggosok gigi setiap akan sholat. Tidak hanya dalam sholat saja, dalam hal yang lain itu pun Rasulullah menganjurkan supaya kita menjaga kebersihan. At-tahuru satrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka pada masa Corona 19 ini, maka itu sangat tepat kita untuk melaksanakan kebersihan ini, walaupun ini sudah diajarkan sejak zaman dulu. Itulah Rasulullah selalu menjaga kebersihan sehingga menjadi selalu sehat. Yang ketiga yaitu Rasulullah selalu berolahraga atau berjalan kaki. Rasulullah senang berjalan kaki waktu pergi ke masjid, pergi ke pasar, pergi ke medan perang, pergi ke rumah sahabat, itu selalu jalan kaki. Dan dengan jalan kaki ini maka Rasulullah itu banyak mengeluarkan keringat. Kalau orang sudah mengeluarkan keringat maka pori-pori itu akan terbuka dan akan menjadi orang menjadi sehat, terutama dalam kesehatan jantung. Untuk itulah intinya kita agar bisa sehat adalah bagaimana kita punya kegiatan yang bisa mengeluarkan keringat bagi tubuh kita, karena pembakaran itu sangat perlu sehingga kita menjadi sehat. Yang selanjutnya, cara sehat Rasulullah adalah yaitu makan tidak terlalu banyak. Rasulullah bersabda, "Aku adalah suatu kaum yang
tidak makan sebelum merasa lapar, dan bila makan tidak terlalu banyak. Inilah Rasulullah dalam sabdanya. Ini diantaranya yaitu dengan cara kalau kita makan berarti kita mengisi perut. Nah, Rasulullah dalam mengisi perut ini, maka perut ini diisi menjadi 3 bagian, yaitu satu perut sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, yang sepertiga lagi untuk udara. Kalau umat manusia itu perutnya diisi sepertiga, maka akan merasa seimbang. Tetapi sebaliknya, kalau perut itu diisi tidak seimbang, maka akan merasa tidak enak. Bisa kita buktikan mungkin kalau orang makan terlalu banyak, maka akan merasa begah perutnya. Demikian juga kalau orang minum terlalu banyak, itu juga bisa menjadi kembung. Atau juga perut tidak pernah diisi apa-apa, maka perut akan buncit. Maka kita harus dalam hal perut ini harus seimbang supaya kita selalu sehat. Maka pernah suatu ketika Rasulullah itu kelaparan dan tidak ada makanan, lalu Rasulullah mengambil batu untuk mengganjal perutnya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad atau sebagai orang Islam itu tidak boleh kelaparan, atau sebaliknya juga tidak boleh kekenyangan. Itulah cara Rasulullah menjaga kesehatan. Yang selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan Rasulullah, yaitu dengan cara tidak marah atau la tahdab. Rasulullah mengatakan la tahdab sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa sifat marah ini adalah tidak baik, dan sifat marah itu bisa menurunkan wibawa seseorang. Contohnya, kalau seorang suami sering marah, maka seorang istri tidak akan merasa takut karena menganggap itu sudah menjadi kebiasaan. Demikian juga seorang ayah pemarah sering marah kepada anaknya, maka itu seorang anak tidak akan merasa takut karena seorang ayah sudah menjadi kebiasaan marahnya. Untuk itu, mari kita berusaha agar jangan sering marah. Kalau bisa, yaitu atau mungkin sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau bahkan setahun kali kita marah. Insya Allah kalau kita jarang marah akan menjadi wibawa bagi diri kita. Untuk itu, mari kita jangan sering marah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kesehatan itu tidak hanya terletak di dalam jasadnya saja, tapi dalam kebersihan jiwa dan kesehatan jiwa itu sangat diperlukan. Intinya bahwa kita supaya sehat adalah harus hati kita harus bersih dari yang namanya penyakit hati. Banyak penyakit hati, diantaranya tadi yaitu sering marah, dengki, iri, dan lain sebagainya. Itulah beberapa penyakit hati yang harus kita jauhi supaya kita bisa menjadi selalu sehat. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itulah kiat cara Rasulullah selalu menjadi sehat dan kuat. Mungkin itu di antara cara Rasulullah selalu sehat. Mari kita sebagai umatnya jaga kesehatan kita dengan cara mengikuti kiat sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau kita menjadi sehat akan memudahkan kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.